wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwahi masyayikhina khususan ila ruhi mu'allifil kitab Hujjatul Islam al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi sirri wa barakatihi fid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para bapak-bapak, para hadirin, wabil khusus DKM Masjid Nur Rahman, dan juga ibu-ibu, para kaum muslimat dan semua hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, dan juga Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan segala amal kebaikan, segala amal soleh kita. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan Allah terima, dan mudah-mudahan segala kekurangan dari amal perbuatan kita Allah sempurnakan, Allah tutup, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa yang kita lakukan Allah ampuni dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nur Rahman yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari ilmu beliau. Allah mudahkan kita juga untuk bisa mengamalkan segala nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kita masih dalam pembahasan Imam Ghazali tentang niat di dalam talabul ilmi, niat di dalam belajar. Beliau sampaikan bahwasanya hati-hati bagi orang yang belajar, para penuntut ilmu. Dan orang belajar di sini maksudnya bukan hanya yang ngaji di pesantren, yang mondok, tapi kita semuanya. Kita yang malam ini juga hadir di majelis, kita ini namanya sedang mengaji. Kita juga malam ini sedang mencari atau menuntut ilmu. Maka beliau wanti-wanti di awal pembahasan beliau dalam kitab ini, beliau ingatkan agar kita menjaga niat. Jangan sampai salah dalam niat. Karena kalau sudah salah dalam niat ketika belajar, kita nanti akan tertipu, akan terjerumus kepada tipu daya syaitan. Ilmu yang kita pelajari bukan manfaat, malah naudzubillah menjadi ilmu yang malah membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena namanya syaitan, dia sangat hebat. Syaitan ini tempat-tempat atau jalan-jalan kebaikan malah ditongkrongi oleh syaitan. Jadi tempat yang paling banyak ditongkrongi oleh syaitan adalah tempat-tempat kebaikan. Dalam mencari ilmu, dalam belajar, dalam ibadah, ini adalah tempat-tempat yang di situ setan sangat sudah menunggu. Bagaimana caranya agar mereka, para hamba-hamba Allah, ketika mereka mencari ilmu, ketika mereka belajar, ketika mereka beramal soleh, mereka tertipu, salah niat, sehingga bukan malah manfaat yang mereka dapatkan, tapi malah kebinasaan.
Baik, kita baca penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala wa iyyaka fa iyyaka ya miskinu an tud'ina li tazwirihi fayudlika bihabli gururihi fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin. Beliau mengatakan dalam penjelasan kali ini adalah bahwasanya fa iyyaka ya miskinu, hati-hati kamu wahai orang miskin, wahai orang yang kasihan, kata beliau. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya seorang pelajar atau seorang hamba yang dia mencari ilmu, yang dia hadir ke majelis taklim atau dia mencari ilmu belajar, ternyata niatnya salah, niatnya bukan niat karena Allah, maka kata beliau itu orang yang kasihan, miskin, kasihan. Kata beliau, hati-hati kamu wahai miskin, orang yang kasihan, hati-hati kamu antud'ina li tazwirihi, kamu malah tunduk patuh dengan tipu daya syaitan. Kan pembahasan bulan lalu, ini sudah lama ngajinya Pak ya, jadi sedikit lupa, sebulan sekali. Bulan lalu beliau Imam Ghazali menyampaikan dalam pembahasannya adalah syaitan terkadang itu hanya pandai membius kita dengan fadilah-fadilahnya ilmu. Belajar itu fadilahnya banyak, keutamaannya besar. Seorang pelajar dia adalah seorang warisatul anbiya, calon pewarisnya Nabi dan seterusnya. Jadi awalnya begitu dia. Caranya syaitan ketika menggoda seseorang, digoda dengan fadilah-fadilah, dengan keutamaan yang banyak. Ibadah ini baca Quran, misalnya contoh lainnya, ini ngaji Quran, setiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Bagaimana kalau kamu bacanya 1 juz? Wah kan banyak, tinggal dikalikan. Itu sedekah itu pahalanya banyak, terus begitu. Tapi lupa ternyata di situ ada namanya hal-hal yang harus kita hindarkan. Niatnya nggak boleh salah, di situ nggak boleh ada riya, di situ nggak boleh ada ujub, pengen disanjung orang dan seterusnya. Termasuk dalam urusan belajar pun sama. Setan itu ketika menggoda seorang hamba, seorang pelajar, hanya dibisiki tentang fadilahnya ilmu, tentang keutamaannya ilmu. Ilmu itu hebat, begini-begini, tapi lupa. Dan setan melupakan kita agar kita nggak baca tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat ada juga orang alim yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi lainnya mengatakan bahwasanya barang siapa yang ilmunya bertambah tapi ternyata hidayah nggak bertambah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilupakan oleh setan. Jadi setan kalau urusan fadilah dia lebih banyak hafal hadis ketimbang kita. Alim setan, dia bukan makhluk Allah yang bodoh. Iblis itu cerdas dan alim dia. Bahkan dulunya sebelum Allah usir iblis dari surganya termasuk golongan malaikat. Makanya dalam kisah Al-Quran ketika Allah mengisahkan enggannya dia ketika sujud kepada Nabi Adam kan bil malaikat yasjudu li fasajadu illa iblis. Jadi Allah menghitopinya cerita tentang malaikat. Ketika kami memerintahkan kepada malaikat agar mereka sujud kepada Sayyidina Adam, mereka sujud kecuali iblis. Ternyata di situ Allah nggak memasukkan iblis dalam golongan para malaikat. Dulunya dia ahli ibadah, alim. Bahkan dikatakan tidak ada tempat dalam semesta kecuali sudah digunakan iblis untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mereka kalau bertemu dengan iblis mereka merasa senang. Bangga mereka kalau sudah ketemu papasan dengan iblis karena saking hebatnya dia dulu sebelum Allah usir. Tapi ternyata ilmu, kealiman, kehebatan ibadah yang dia punya membuat dia lupa. Sombongnya lebih gede ketimbang ilmunya. Jadi kalau urusan pintar, dia iblis itu pintar. Mungkin kalau ada gelar profesor di atasnya profesor, itu iblis lebih dari itu. Gelarnya, titelnya nggak bakal dijangkau oleh siapapun. Makanya dia hafal hadis, dia tahu tentang bagaimana, tahu semuanya. Tapi pengetahuannya iblis itu digunakan untuk menjerumuskan manusia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh kalah dengan tipu daya dia. Ya kan, orang yang pintar dia pasti punya tipu daya. Kalau orang bodoh nggak mungkin bisa menjerumuskan. Ya kan, seseorang yang dia bodoh, nggak punya pengetahuan, nggak punya wawasan, nggak mungkin bisa nipu. Biasanya orang pandai nipu ini orang yang pintar. Ya, seorang penjahat yang semakin ulung pasti dia seorang hebat, punya kecerdasan, punya wawasan, tapi ternyata
kecerdasan, bekal ilmu wawasan yang dia miliki digunakan untuk kejahatan. Seperti itu biasanya. Maka iblis ini pintar, dia cerdas, alim. Ya, maka kalau ada seorang alim atau seseorang yang berilmu ternyata kok sombong, berarti dia termasuk anak buahnya iblis. Ini iblis ini syekhnya syekhnya orang-orang alim tapi yang nggak takut kepada Allah Ta'ala. Ulama su itu termasuk diantara golongan anak buahnya iblis, ya, karena punya bos juga alim, tapi alimnya dia nggak membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sifat dasarnya ilmu itu, orang kalau semakin banyak ilmu semakin dia takut kepada Allah, ya, semakin bisa membuat dia untuk beramal kebaikan. Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa ilar tahal. Jadi ilmu itu pada dasarnya ngajak orang harus beramal. Itu ilmu, buahnya ilmu adalah amal perbuatan. Tapi kalau ternyata ilmunya yang dia pelajari nggak membuat dia bisa beramal, ilmunya bakal hilang, artinya hilang keberkahannya. Yang ada hanya hafalan, yang ada hanya tulisan di dalam kitab, memorinya dia, tapi ternyata buahnya tidak ada. Nah, itu jadi pembahasan sebelumnya Imam Ghazali menjelaskan tentang bahayanya orang yang punya ilmu tapi nggak mengamalkannya, alim tapi nggak mengamalkan. Ya, jadi setan hanya pandai membiuskan, mempromosikan tentang keutamaan ilmu, membuat kita lupa tentang ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini, fa iyyaka ya miskinu, hati-hati kamu wahai orang yang kasihan, kamu tunduk antudina litazwirihi, kamu tunduk kepada tipu daya syaitan, fayudlika bihabli gururihi, maka syaitan akan menarikmu dengan tali tipu dayanya, ya, kepada apa? Ya, kepada kebinasaan. Ya, orang alim bukannya semakin takut kepada Allah, na'udzubillah, tapi malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Jadi ulama yang sesungguhnya yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi ulama yang takut kepada Allah. Kalau ada orang alim kok dia nggak takut berbuat dosa, nggak takut meninggalkan sebuah kewajiban, maka nanti akan dijelaskan termasuk golongan ulama su. Jadi ulama dunia, ulama yang golongan itulah yang akan Nabi takuti ketimbang Dajjal kepada umatnya. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian beliau mengatakan, fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Celaka bagi orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Ketika dia nggak belajar, dia rugi, dia celaka satu kali. Orang yang nggak belajar, nggak tahu ilmu, ketika dia nggak belajar maka dia rugi satu kali. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Tetapi celaka 1000 kali bagi orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Lebih parah mana? Sama-sama parah dua-duanya ini. Wah, mendingan kalau gitu nggak usah belajar ya. Nah, coba ini nasihat untuk orang alim, untuk orang yang sudah berilmu. Imam Ghazali mengatakan bagi orang yang bodoh, dia nggak ngerti ilmu, dia nggak belajar, dia tinggalkan kewajiban belajar, dia rugi, celaka. Tapi cuma satu kali celakanya dia. Orang yang punya ilmu ketika nggak ngamalkan, dia celaka, tapi celakanya 1000 kali, kata Imam Ghazali. Kalau gitu parahan orang alim, ya jelas dia punya tuntutan untuk mengamalkan dengan ilmunya. Tapi lagi-lagi ini nasihat untuk orang yang berilmu, jangan digunakan sebagai hujah bagi yang nggak mau belajar. Akhirnya nanti kalau gitu nih, makanya nggak usah belajar, nggak usah jadi alim kayak saya aja, nggak usah ngamalkan, enak, nggak celaka loh. Enggak, ini nasihat buat orang alim, buat orang yang berilmu. Kita semua berilmu. Jadi maksudnya alim di sini nggak harus seorang guru besar, seorang syekh, enggak. Kita semuanya kita punya ilmu. Kita ngerti tentang halal haram, kita ngerti tentang sunnah-sunnah Nabi, kita ngerti tentang kewajiban-kewajiban. Kan kita semuanya paham. Salat itu hukumnya wajib 5 waktu, berjamaah itu dianjurkan sekali. Ini kita ngerti semuanya. Bakti dengan orang tua hukumnya wajib, baik sama tetangga itu harus, ya kan? Nggak boleh marah, nggak boleh punya dendam. Ini harus kita semuanya paham. Maka kita juga disebut dengan alim ini. Jadi alim itu namanya alim, man alima mas'alatan wahidatan fahuwa alim. Orang yang walaupun ngerti satu masalah disebut alim. Jadi alim di sini posisinya nggak harus orang yang
punya ilmu luas, orang kiai besar, hafal kitab banyak, enggak. Kita semua termasuk orang yang sudah ngerti. Maka kita juga dituntut untuk mengamalkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, ini nasihat buat yang sudah belajar, yang sudah ngerti ilmunya, hati-hati kata beliau. Rugi 1000 kali ketika tidak mengamalkan ilmunya. Tapi ini nasihat, jangan dijadikan untuk orang yang nggak mau belajar. Wah, kalau gitu nggak usah belajar, enak. Kalau nggak belajar kan katanya cuman ruginya, celakanya 1 kali. Tapi kalau belajar nggak ngamalkan, ruginya 1000 kali. Anda tetap orang yang nggak belajar pun punya ancaman. Jadi semuanya nggak ada yang mendingan ya. Yang mendingan ya kita belajar kemudian ngamalkan ilmu itu yang benar. Jangan mendingan nggak usah belajar lah. Ya, nanti kalau belajar malah kalau nggak amalkan celaka. Emang kalau nggak belajar selamat, semuanya celaka juga. Ya. Dalam Ta'lim Muta'allim Asy-Syaikh Zarnuji beliau mengatakan kan di antara fadilahnya ilmu adalah wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu itu, ilmu agama, ilmu syariat adalah sesuatu benteng, sebuah benteng yang menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah-musibah. Dan beliau jelaskan di syarahnya, dan paling besarnya musibah adalah jahal, adalah kebodohan, ketidakmengertian tentang ilmu agama. Ini paling besarnya musibah. Jadi jangan dipikir orang kalau nggak ngerti, nggak belajar, nggak ngerti syariat aman. Nggak, akan kena hukuman juga. Ada yang disebut dengan namanya jahil, bodoh yang ma'dzur. Jadi nggak ngerti tapi yang dimaafkan. Kan dalam fikih ada istilahnya jahil ma'dzur. Jadi ketika dia melakukan sebuah keharaman atau meninggalkan sebuah kewajiban, dia nggak dosa. Dengan alasan nggak tahu boleh, nggak dianggap. Siapa dia? Itu orang yang baru masuk Islam. Jadi jahil ma'dzur cuma 2, orang bodoh yang dimaafkan cuma 2 golongan. Pertama, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, belum sempat ngerti banyak tentang urusan agama, atau orang yang tinggalnya jauh dari ulama, pelosok hutan, di atas gunung, nggak pernah dengar informasi sama sekali, dia nggak pernah belajar secara langsung, nggak ada majelis, nggak ada ustadznya di situ, nggak bisa lewat media sosial, nggak bisa belajar, itu namanya jahil ma'dzur. Tapi kalau golongan kita sekarang tinggal di tengah-tengah kota, kanan kirinya ada ustadz, setiap ada kajian di masjidnya, dan kita dengan mudah lewat televisi ada kajian, di radio ada kajian, di Facebook ada kajian. Jadi nggak ada alasan kita nggak mau belajar. Artinya kalau misalnya ada orang kayak kita yang sekarang ini, kita tengah-tengah kita ulama banyak, orang alim banyak, orang ngerti banyak. Ternyata kita melakukan sebuah kesalahan yang pasti orang ngerti. Kayak misalnya ada orang nggak sholat, kan sholat wajib, jelas wajibnya. Ada orang nggak sholat, ketika ditanya, loh kenapa kamu nggak sholat? Oh, saya pikir sholat itu nggak wajib ya. Padahal dia bukan mu'alaf, dari kecil dia Islam. Dan kanan kirinya ada ustadz, kajiannya di kampungnya ada. Lalu dia nggak sholat, ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya pikir itu nggak wajib sholat. Ini tetap dosa dia, nggak dimaafkan. Loh, salah sendiri, kenapa nggak mau belajar? Berarti kan dia menutup diri, nggak pernah mau ikut kajian, nggak mau dengerin nasihat, nggak mau ikut ngaji, sehingga nggak ngerti tentang hukum yang jelasnya. Sesuatu yang jelas hukumnya masa nggak tahu? Sholat wajib, memakan sesuatu yang haram jelas, riba, minum khamr, ini hal-hal yang nggak perlu dijerentehkan lebih rinci, karena semua orang, seawam-awamnya orang ngerti itu semuanya. Sholat hukumnya wajib, makan riba hukumnya haram, minum khamr, bir hukumnya haram, durhaka dengan orang tua hukumnya dosa. Itu nggak perlu dijerentehkan lebih rinci. Nah, ini nggak dianggap namanya jahil ma'dzur. Baik, jadi kembali ke sini, beliau mengatakan kalau orang alim nggak mengamalkan ilmunya, ruginya 1000 kali. Orang nggak berilmu ketika meninggalkan kewajiban belajar, ruginya celaka cuman 1 kali. Tapi bukan berarti selamat, nggak ada yang selamat semuanya. Semuanya harus kita berusaha, kita belajar ilmu, karena belajar kan hukumnya wajib. Ya, talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu hukumnya fardhu ain. Setiap individu, setiap muslim harus belajar. Nah, ilmu yang wajib dipelajari ini nggak harus semua ilmu, nggak harus kita belajar sampai selevel Imam Syafi'i, nggak harus. Yang penting kita belajar, mempelajari ilmu yang menjadi bekal untuk ibadah-ibadah wajib kita. Kita wajib sholat, maka kita wajib belajar ilmunya sholat. Kita wajib puasa, maka kita wajib belajar ilmunya puasa, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu yang wajib dipelajari.
Ya, jadi jangan dijadikan sebagai alasan. Ya, mentang-mentang takut, khawatir kalau sudah ngerti ilmunya nanti nggak ngamalkan, wah celakanya 1000 kali, mendingan nggak usah belajar. Wah, nggak gitu. Semuanya nggak ada yang selamat. Ya, Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya juga beliau pernah menjelaskan, mengutip salah satu perkataannya para salaf yang mengatakan bahwasanya kullun nasi halikun atau halka, kullun nasi halka ilal alimun. Semua manusia celaka. Mereka semua celaka kecuali orang alim. Kecuali orang yang ngerti. Orang ngerti selamat, berarti yang enggak alim celaka. Lalu apakah kalau sudah alim pasti selamat? Enggak juga. Beliau melanjutkan wal alimuna halka illal amilun. Orang yang alim pun bakal celaka kecuali kalau dia ngamalkan ilmunya. Orang nggak berilmu celaka kecuali kalau dia belajar. Kalau belajar pun masih bisa celaka kecuali kalau dia ngamalkan ilmunya. Nah, kalau sudah ngamalkan apakah pasti selamat? Belum juga. Wal amiluna halka ilal mukhlisun. Orang yang amalkan juga bakal celaka kecuali orang yang ikhlas. Wah, berarti semuanya potensi celaka, potensi nggak selamat. Orang yang nggak punya ilmu pasti nggak selamat. Orang yang berilmu pasti nggak selamat kecuali ngamalkan. Yang ngamalkan mungkin gak selamat kecuali kalau dia ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas apakah selamat? Belum juga. Belum melanjutkan wal mukhlisuna ala khatarin azimin min amrihim. Orang ikhlas juga dia ngeri urusannya. Potensi juga untuk gak selamat. Lalu bagaimana? Nah, jadi maksudnya kita gak usah merasa selamat dah. Jadi kita belajar, kita harus belajar. Merasa kurang terus. Setelah belajar kita ngamalkan. Setelah beramal kita berusaha untuk tidak riya, harus ikhlas. Setelah ikhlas kita jangan merasa sudah aman, jangan ujub, jangan bangga dengan amal perbuatan kita. Jadi contoh misalnya kita malam ini atau nanti dalam sebuah kajian kita belajar ilmunya sedekah, ilmunya infak di jalan Allah, wah pahalanya besar misalnya dan seterusnya. Kita pengen ngamalkan, kita amalkan, kita praktekkan ilmu tersebut. Selamat, kita sudah ngamalkan ilmu. Ketika ngamalkan jangan sampai riya. Ketika infak, ketika sedekah niat saya ini melakukannya niat tulus karena Allah, mengharap pahala, nggak pengen dipuji, nggak pengen disanjung, nggak pengen dibilang pelit, nggak, pokoknya karena Allah. Kalau sudah bisa ikhlas jangan aman, jangan merasa bangga, alhamdulillah saya sudah ikhlas. Cerita ke orang, kemarin saya sudah sedekah, alhamdulillah saya nggak riya tuh. Itu riya namanya. Jadi nggak usah merasa aman atau merasa wah kasihan tuh. Itu orang punya duit banyak tapi nggak mau sedekah, coba kayak saya dong. Wah, ini merasa ujub. Berbangga dengan amal pun nggak dibolehkan. Ya, ini senjata setan yang paling ampuh adalah ya membisikkan rasa ujub, rasa bangga dengan amal kepada hamba-hamba Allah. Ya, dikatakan bahwasanya setan itu merana. Jadi dia ini teriak, merasa nggak suka kalau sudah ada orang minta kepada Allah husnul khatimah. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak minta. Dalam doa kita minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini harus kita perbanyak. Ya, kata syaitan qasama zahri alladzi yas'alullaha husnal khatimah. Orang yang minta kepada Allah husnul khatimah itu sudah menghancurkan punggungku kepanasan gara-gara orang ini. Tiap hari mintanya husnul khatimah, husnul khatimah. Setan enggak suka. Loh, kenapa setan gak suka dengan hamba yang minta husnul khotimah? Karena kalau orang meninggalnya husnul khotimah berarti dosa yang dilakukan selama umur hidupnya terhapus. Selamat dia berarti. Ada orang ya sepanjang hidupnya kebanyakan diisi dengan perbuatan dosa, maksiat, dosa. Tapi subhanallah ketika di akhir hayat dia taubat lalu husnul khatimah, berarti dosa yang pernah dia lakukan semuanya bersih, diampuni, enak, langsung ke surga. Setan kan sia-sia. Wah, saya sudah berusaha, saya sudah susah payah goda dia supaya dia maksiat, supaya dia berbuat dosa. Ternyata di akhir hayat dia malah husnul khatimah. Sia-sia dong pekerjaan saya. Jadi kesal setan. Kemudian dalam riwayat tersebut dikatakan semoga dia ujub dengan amalnya. Jadi ketika ada orang yang meminta husnul khatimah, setan gak suka. Lalu dia berharap semoga dia ujub, semoga dia bangga dengan amalnya. Nah, kalau sudah bangga habislah. Makanya jangan merasa selamat, merasa aman. Kita yang merasa kurang ilmunya harus banyak belajar.
belajar dan seterusnya. Nggak ada namanya istilahnya selesai dalam belajar. Jadi sekali lagi belajar maksudnya thalabul ilmi nggak harus bagi para santri yang sedang mondok, yang sekarang lagi mondok, lagi belajar di bangku sekolah. Nggak, kita yang sudah walaupun sudah punya anak, punya cucu pun tetap harus thalabul ilmi, wajib belajar. Walaupun kan beda belajarnya, nggak ada ujian, ya nggak ada ujian, nggak ada UTS, ya sudahlah, jangan dikasih gituan. Sudah mau ngaji pun sudah alhamdulillah. Beda kalau santri, anak-anak harus belajar karena untuk mengetahui sejauh mana kan perkembangan mereka harus dikasih ujian untuk evaluasi mereka. Tapi kalau kayak kita yang sudah punya anak, punya cucu, ya sudah, yang penting mau ngaji dengerin, ini sudah lumayan lah. Nah, jangan putus untuk thalabul ilmi, nggak ada selesainya. Karena mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ketika kita ditimang-timang oleh ibunda sampai nanti liang lahat. Jadi nggak ada habisnya. Baik, nah, tinggal nanti kalau sudah kita belajar, kita berupaya untuk mengamalkan dengan ilmu kita. Yang penting jangan niat dari awal ya. Jadi nggak boleh niat dari awal saya belajar, tapi saya nggak mau ngamalkan. Ya sudah niat duluan dia. Saya belajar ilmu ini, tapi lah sudahlah nggak usah ngamalin lah. Sulit kayaknya. Jangan begitu. Ini dari awal sudah niat nggak mau ngamalin, ya ini yang namanya nggak ngamalin ilmu. Kita komitmen berusaha, saya belajar, semoga nanti saya bisa ngamalin ilmu ini, ilmu saya pelajari ini. Nah nanti di sini banyak amal-amalan yang akan Imam Ghazali sebutkan, dari mulai amalan bangun tidur, dari mulai amalan ketika kita di kamar mandi, dari mulai amalan ketika makan dan seterusnya. Ini kan banyak. Kita jangan nanti baca Baitul Hidayah, aduh ini kok banyak, sudahlah nggak usah diamalin lah, jangan gitu. Kita niatin dulu, semoga saya belajar ini saya bisa ngamal walaupun satu kali, supaya nggak kena tuntutan ninggalin amalnya ilmu, ninggalin beramal dengan ilmu. Baik ya, jadi kembali kepada pembahasan beliau, yang nggak mengamalkan dengan ilmunya dia celaka 1000 kali, lebih parah. Bagi orang yang nggak mau belajar cuman 1 kali celakanya. Tapi ini bukan berarti kita nggak boleh nggak belajar, harus belajar. Karena orang yang nggak belajar juga dia bakal celaka. Ya kan, kalau orang nggak ngerti ilmunya, ibadahnya bagaimana? Nanti nggak sah. Dia pikir boleh, ternyata nggak boleh. Dia pikir nggak wajib, ternyata itu hal wajib. Wah, ini kan repot malah. Ya kan, kalau nggak ngerti ilmunya. Kemudian beliau mengatakan dalam perkataan nasihat berikutnya, wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Ketahuilah bahwasanya manusia di dalam mencari ilmu terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada 3 golongan orang yang dalam mencari ilmu. Ya, ini nasihat buat kita masing-masing, buat kita masing-masing. Atau juga kita sampaikan untuk anak-anak kita. Misalnya kita punya anak yang sekarang lagi mondok, lagi belajar di pesantren, terus perdengarkan nasihat ini kepada anak kita. Jangan sampai mereka salah dalam niat mencari ilmu. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang tua pun ketika mondokan anak, nak belajar sana ke pondok biar kamu jadi ustadz yang terkenal. Wah, salah begitu. Kalau terkenal kan ada fitnah buat dia. Ya, jangan sampai begitu cara ngajarin ke anak. Nah, kamu belajar ke pondok ya, yang benar, nurut sama ustadzmu, biar nanti kamu menjadi orang manfaat, punya ilmu, bisa selamat, bisa nyelamatin abah, umi, itu baru benar dalam cara nasihatnya. Tapi kalau nasihatinnya, nah kamu belajar ke pondok, nanti kamu biar jadi ustadz, jadi kayak terkenal, enak, banyak undangan, na'udzubillah. Oh, ini sudah kacau, sudah bisikin dengan hal-hal yang salah. Nanti nggak benar ketika belajarnya itu, ya sudah dibibit dengan niat-niat yang nggak benar. Jadi 3 golongan kata beliau, orang yang di dalam mencari ilmu. Yang satunya selamat, yang 2-nya bisa selamat, bisa enggak, yang ketiganya pasti celaka. Nah, kita pengen yang pertama aja, jangan kedua. Kedua mungkin selamat kalau Allah selamatkan, atau celaka kalau dia kepleset. Yang ketiga pasti celakanya. Nah, kita pengen golongan kita yang belajar, yang rutin hadir majelis, ataupun anak-anak kita yang belajar di pesantren, di madrasah, tergolong dalam golongan yang pertama ini, yang selamat. Siapa yang pertama yang selamat? Pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad.
Yang pertama, golongan orang-orang yang belajar ilmu, mencari ilmu agar menjadikan ilmu sebagai bekalnya dia untuk akhirat. Ini yang selamat. Belajar dan menjadikan ilmu untuk bekal akhirat. Apa bekal akhirat? Amal soleh. Kan nanti yang kita butuhkan ketika di yaumul qiyamah adalah amal soleh. Ketika nanti kita di mahsyar, kita butuhnya amal soleh. Nanti ketika di mizan, timbangan, kita butuhnya apa? Amal soleh. Di situ kita nggak ada butuh nimbang materi, nimbang terigu, beras, ada. Semua materi sudah kita tinggalkan di dunia. Yang akan diterima adalah amal soleh. Nanti ketika di sirat, ketika nyeberang siratal mustaqim, ingin menuju surganya Allah, semoga selamat kita semuanya melewati sirat. Ya, kata baginda Nabi, hamba-hamba Allah yang ketika melewati sirat, keadaan mereka tergantung amalannya mereka. Semakin amal mereka bagus, maka semakin mudah ketika melewati sirat. Tapi kalau amalnya setengah-setengah, tertatih-tatih ketika nyeberangnya, ada yang ya pokoknya berusaha biar nggak kepleset. Sedangkan sirat yang Nabi gambarkan sifatnya itu sangat tipis sekali, ya lebih tipis ketimbang rambut, ya punya tipis, sempit jalannya. Jadi nggak semuanya bisa melewatinya. Yang akan menyebabkan orang bisa selamat ketika melewati sirat adalah amal soleh mereka. Tergantung amal solehnya. Semakin hebat, semakin bagus, maka semakin meluncur melewati sirat. Ini yang kita butuhkan adalah amal soleh. Jadi kalau kita ditanya bekal, ayo cari bekal akhirat. Apa sih bekal akhirat? Amal soleh. Nah, kata beliau, orang yang belajar, golongan yang pertama yang selamat, yang dia belajar untuk bekal akhirat. Bekalnya itu amal soleh. Maka orang belajar, dia bakal ngerti untuk mengamalkan ilmu. Jadi nggak mungkin orang bisa rajin baca Quran kalau dia nggak ngerti fadilahnya baca Al-Quran. Nggak mungkin orang bisa rajin sedekah kalau dia nggak ngerti fadilahnya sedekah. Nggak mungkin orang bisa bakti dengan orang tua kalau dia nggak ngerti tentang kewajiban bakti dengan orang tua. Jadi orang kalau dia belajar ilmu, dia pasti banyak ngerti hal-hal kebaikan, akan dia amalkan semuanya. Kalau dia bisa ngamalkan banyak amalan, maka dia punya bekal banyak ketika nanti di akhirat. Ini maksudnya mencari bekal. Jadi belajar ilmu, mencari ilmu untuk dijadikan ilmunya sebagai bekal ketika nanti di akhirat. Jadi dia belajar mana yang haram, mana yang nggak boleh, mana yang harus dilakukan, mana sunnah-sunnahnya. Terus dia belajar, nanti dia bisa mengamalkan, punya amal soleh. Itulah yang akan dia bawa ketika meninggal dunia. Ya, ini orang yang pertama yang selamat. Dan dia tidak punya tujuan walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad daral akhirata. Dan dia tidak punya tujuan, tidak punya niatan kecuali hanya mengharap ridhonya Allah dan mengharap akhirat. Sudah, nggak ada niatan, nggak pengen disanjung, nggak pengen dipuji orang, nggak pengen dibilang alim. Pokoknya dia pengen mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Dan ini buat kita. Gak usah kita nuduh orang, kamu belajarnya jangan-jangan. Kalau sudah jangan-jangan nih gak boleh, itu namanya suuzon ke orang. Sudah, ini buat kita, jangan sampai kita salah dalam niat belajarnya. Ya, karena di antara golongan hamba-hamba Allah ada 3 golongan yang neraka dinyalakan untuk mereka. Pertama kali dinyalakan buat mereka. Jadi 3 golongan pertama yang Allah menyalakan api neraka buat mereka. Di antaranya adalah orang alim, orang berilmu. Ya, jadi orang berilmu ketika dia belajar, tapi niatnya salah. Ketika di akhirat, ketika ditanya, kamu belajar dulu niatmu apa? Kata dia, aku belajar supaya mencari ridho Allah. Bohong. Allah jawab, bohong kamu dusta. Kata betul, dulu kamu belajar, niat kamu kan pengen dibilang orang alim, kamu pengen disanjung, kamu pengen punya banyak followers lah, atau apalah, viewer lah. Kamu sudah salah dalam niat. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Kamu sudah disanjung orang, sudah banyak yang nge-like kajian kamu, sudah banyak yang menyaksikan, punya follower sampai jutaan, kamu sudah dapatkan. Nah sekarang di dunia, di akhirat sudah nggak ada lagi. Kamu sudah dapatkan balasanmu ketika di dunia. Habislah dia. Ini ada 3 golongan. Satunya orang alim, yang keduanya orang kaya, yang dia sudah menghabiskan banyak uangnya berinfak di jalan Allah. Ketika di akhirat ditanya, kamu dulu ketika infak niatmu apa? Oh, saya niatnya pengen karena Allah, nyari pahala. Dijawab oleh Allah, kamu juga dusta, bohong kamu. Dulu kan kamu ketika nyumbang sesuatu, kamu pengen dibilang orang kaya, kamu pengen dibilang bukan orang pelit, kamu pengen tenar namamu sebagai orang yang dermawan.
dan itu sudah diberikan buat kamu. Kamu sudah dapat yang kamu pengenkan, yang kamu inginkan. Sekarang di akhirat sudah nggak ada lagi balasannya, habislah juga. Nah, yang terakhir orang yang jihad. Orang yang jihad di jalan Allah sampai dia meninggal di medan laga. Ketika ditanya, kamu dulu ketika perang niatmu apa? Pengen karena Allah. Dijawab lagi, bohong kamu. Kamu juga dusta. Kamu ketika berjuang berperang pengen dibilang seorang pemberani, seorang yang hebat, ahli perang. Dan itu pujian sudah kamu dapatkan ketika di dunia, sekarang di akhirat nggak ada lagi. Naudzubillah ya. Jadi ngeri ya. Jadi semuanya kembali ke niat. Jadi makanya harus kita bisa menata niat. Ya memang terkadang dalam perjalanan akan datang namanya perasaan ujub, perasaan ria, itu pasti. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi yang hatinya sudah pasti bersih, nggak ada bisikan, bukan seperti itu. Itu kita masih punya potensi banyak untuk dibisiki setan dengan ria, dengan ujub, dengan sombong, pasti ada. Tapi harus kita lawan. Jadi misalnya ketika beramal entah ketika menyampaikan kajian, ngajar, atau yang punya harta ketika menginfakkan hartanya, awal dia niat, saya pengen niat karena Allah, bukan karena selain Allah. Ternyata dalam pertengahan dia beramal, ternyata datang bisikan, sudahlah kamu nih hebat, kamu nih orang kaya, kamu nih orang alim, pasti ada seperti itu. Tapi jangan diikuti. Enggak, aku niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi ketika ada datang bisikan langsung kita tepis. Enggak, kita kembalikan kepada niat yang lurus, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada pertandanya, ada ciri-cirinya. Kalau kita beramal memang itu tulus karena Allah, di antara cirinya kita akan istiqomah. Jadi bukan anget-angetan amalnya. Yang beramalnya itu memang karena sesuatu, ketika sesuatunya yang diharapkan ada, dia beramal. Sesuatu yang diharapkan gak ada, dia bakal ninggalin amalnya. Orang ketika beramal pengen disanjung orang, ketika semakin banyak nyanjung, dia semakin kencang itu amalnya. Ya, berinfak niatnya saya pengen dibilang orang kaya. Satu orang yang bilang dia kaya, wah semangat. Nanti yang bilang kaya 2 orang, semakin banyak semakin kencang dia. Wah ini semakin terus gitu. Tapi begitu pada hilangnya nyanjung, dasar kamu ini, akhirnya sudah berhenti dia. Jadi amalnya dia tergantung apa yang dia harapkan. Itu kalau niatnya selain Allah, nggak bisa istiqomah. Tapi kalau niatnya dia istiqomah, kalau niatnya karena Allah, dia bisa istiqomah dalam amalnya. Ya, nggak ngurus mau ada yang nyanjung, mau saya nanti dimusuhi, mau saya dibalas dengan kejelekan, mau saya dapat sanjungan, mau caci maki, nggak ada urusan. Karena yang saya harapkan adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini golongan yang pertama yang selamat ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan ini. Golongan yang pertama yang selamat di dalam mencari ilmu, yaitu orang yang belajar, menuntut ilmu, niatnya ingin menjadikan ilmunya untuk bekal akhirat dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridho Allah dan juga keselamatan ketika nanti di akhirat. Fahadha minal faizin. Inilah golongan orang-orang yang selamat, kata Imam Ghazali. Kemudian golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua, mungkin dia selamat, mungkin gak selamat dia. Jadi kalau Allah kehendaki dia selamat, alhamdulillah. Tapi khawatir dia malah kepleset hingga gak selamat. Siapa dia? Itu warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati. Yaitu orang yang ketika belajar mencari ilmu, ingin menjadikan ilmunya sebagai penopang hidup di dunia. Jadi maaf, dia jadikan tugas dakwahnya, tugas akhiratnya untuk mata pencahariannya dia. Ini niatnya sudah salah. Jadi dia mencari ilmu untuk dijadikan ilmunya sebagai bekal untuk kehidupan. Wa yanala bihi al-izza wal jaha, dan agar dia mendapatkan dengan ilmu tersebut kedudukan dan pangkat. Jadi belajar supaya nanti tadi, ini yang salah niat. Makanya jangan kita ketika ngajarkan anak ketika mondok, nak belajar supaya nanti kalau kamu pintar jadi ustadz terkenal, jadi kiai besar, nanti enak, oh jadi kiai besar tuh nak, oh enak. Ini sudah salah dalam niat. Atau mungkin juga bahkan seorang orang tua yang dia punya majelis misalnya, ini yang sering gue contohkan, misalnya ada kiai yang dia punya pesantren atau dia punya majelis, dia kan punya kedudukan dia. Akhirnya ketika
mondokin anaknya, pesannya, nak kamu mondok, nanti kalau abah mati kamu bisa gantikan abah. Ini salah dalam niat, itu nggak boleh niatnya. Itu namanya nyari kedudukan. Jadi dia pikir belajar buat gantikan abah, bukan, belajar supaya nanti punya ilmu, supaya bisa manfaat buat orang. Jadi kalau ngasih pesannya, nak kamu belajar, atau misalnya ibunya, abahnya sudah meninggal, si kiainya sudah meninggal, gantian bu nyai yang misalnya ketika bawa si anak ke pesantren, nak belajar yang benar ya, nanti kalau kamu sudah lulus bisa gantikan abahmu. Nah, ini salah dalam niat. Jangan begitu. Sudah, nak kamu belajar yang benar, nurut biar punya ilmu manfaat itu. Jangan nanti jadi untuk mengganti abahmu. Itu eman, nggak ada yang nanti pangkatnya tuh. Wah, ini bicara urusan pangkat, nanti eman tuh sudah banyak majelis-majelis abah, nggak ada yang gantikan. Jangan gitu. Ya, jadi niatnya bukan seperti itu. Ini ingin mendapatkan jah dan juga pangkat dan kedudukan. Ini golongan yang kedua. Belajar ingin menjadikan ilmunya sebagai penopang kehidupan dunianya, ataupun ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan atau harta. Wahwa alimun bidzalika, dan dia tahu dengan itu salah. Dia tahu dan dia ngerasa. Wahwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rakakata halihi wa khissati maqsadihi. Dia melakukan demikian tapi dia ngerasa ini salah, ya Allah, ini salah. Tapi dia berusaha untuk bisa memperbaikinya terus begitu. Tapi dia ngerasa, sadar itu hal yang keliru. Alhamdulillah ya masih sadar. Apa kata Imam Ghazali? Fahadha minal mukhatarin. Maka ini termasuk orang-orang yang keadaannya khawatir, bahaya ini. Kalau dia kalah dengan syaitan, dia bakal kepleset, celaka. Tapi kalau hidayah dari Allah lebih banyak, dia insya Allah bakal selamat, taubat hingga merubah niatnya dia. Maka hati-hati. Ini orangnya ini belum pasti selamat. Dia mungkin selamat, atau potensi dia kepleset dan nggak selamat. Kata Imam Ghazali, ini minal mukhathari, ini celaka dia. Fa in ajaluhu qabla taubati, apabila naudzubillah dia keburu meninggal sebelum dia bertaubat, khifa alaihi min su'il khatimati, maka dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia ketika belajar dengan membawa niat yang salah dan belum sempat dia rubah. Amalnya dia salah. Masa dia ketika sudah belajar, mohon maaf, ketika dakwah, ketika nyampaikan nasihat, pengennya dapat dunia, pengennya dapat pangkat, keuntungan dunia. Ini kan salah. Tapi dia sadar, tapi dia belum sempat merubah niat, belum sempat taubat, belum sempat merubah niat, keburu meninggal, waliyadzubillah, maka ini nggak selamat dia. Khawatir su'ul khotimah, kata beliau. Tapi jangan dipastikan. Ini buat kita yang buat nasihat masing-masing. Artinya kalau kita ngelihat ada orang demikian, misalnya ada seorang, dan kita nggak boleh seuzon lah ke orang. Misalnya ada seorang, misalnya seorang ustadz atau seorang dai yang kok ketika dia punya rutinitas keliling sana kemari, mohon maaf, keliling banyak undangan dan seterusnya, hingga dihormati orang, disanjung orang, banyak orang hormat dengan dia. Kita nggak usah seuzon, wah jangan-jangan itu mengharap pangkat, jangan-jangan dia mengharap kemuliaan, mengharap tenar, mengharap keuntungan, mengharap fulus dan seterusnya. Jangan suuzon demikian. Kita nggak ngerti bagaimana isi hatinya dia. Kan bisa saja orang secara zahirnya gemerlap dengan dunia tapi hatinya takut kepada Allah Ta'ala. Atau sebaliknya orang secara zahirnya compang-camping kayak sufi, ibadah di masjid, ibadah ngaji di mihrab, tapi hatinya nggak sambung kepada Allah, ya sama aja. Jadi sudahlah, jangan kita gampang berburuk sangka kepada siapapun. Ini buat kita masing-masing. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, semoga dia selamatlah. Semoga Allah ampuni dia. Semoga dia termasuk orang yang selamat. Karena kita nggak bisa mengetahui secara langsung bagaimana isi hatinya, dia ikhlas atau tidak. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan urusannya dia tergantung kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki nanti ketika di barzakh dia diampuni, maka alhamdulillah. Ya, karena dia bagaimanapun punya bekal. Jadi kalau misalnya ada orang alim yang dia ketika belajar atau ketika nyampaikan ilmunya punya tujuan salah, tapi dia masih punya amal, dia masih mending lah. Masih banyak orang yang baik lewat lisannya dia.
Masih banyak yang orang taubat gara-gara lewat lisannya dia. Masih mending, dia masih punya bekal. Walaupun mungkin di antara amalnya dia ada amalan yang dia belum ikhlas di dalam mengamalkannya. Yang penting dia masih selamat. Dia masih punya bekal. Makanya kata beliau, nanti ketika di akhirat semua tergantung kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak diampuni, ya dia diampuni. Atau naudzubillah Allah berkehendak dia dimasukkan ke neraka, ya berarti nasibnya dia masuk ke neraka. Ya semua tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak wajib, nggak ada wajib bagi Allah. Allah tidak wajib memasukkan hamba ke dalam surga karena amal perbuatannya. Allah juga tidak wajib memasukkan hamba ke neraka karena maksiatnya mereka. Mungkin saja secara akal, karena Allah Maha berkehendak, Allah mungkin saja memasukkan si ahli maksiat ke dalam surganya, atau memasukkan si ahli taat ke dalam nerakanya. Mungkin Allah nggak wajib memasukkan ahli taat ke dalam surga, memasukkan ahli maksiat ke dalam neraka nggak wajib. Mungkin dibalik bisa. Tapi ingat, Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Allah sudah berjanji yang berbuat baik, berbuat amal soleh, balasannya surga. Yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka balasannya neraka. Itu sudah janji Allah, dan Allah nggak akan ingkar dengan janjinya. Itu golongan yang kedua. Ya, wa in wufiqa li taubati qabla hululil ajali wa adhafa ilal ilmi al amala. Apabila dia bertaubat sebelum ajalnya tiba dan dia mengejar kesalahan dia, artinya memperbaiki kesalahannya dia yang tadinya amalnya niatnya salah, dia luruskan kembali. Yang tadinya dia belum ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Maka kalau dia bisa demikian, dia bisa memperbaiki kesalahannya, wa tadaraka ma farrata minhu, dan dia bisa memperbaiki keteledorannya dia di masa lalu, iltahaqa bil faizin, maka dia akan digolongkan dengan golongan yang pertama tadi, yaitu golongan orang-orang yang selamat. Fa inatta iba minadan bikaman ladan balahu, karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa sama sekali. Orang kalau sudah taubat dan dengan taubat nasuha, maka dosanya akan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, asalkan kita ketika minta ampun dengan serius. Ya, dengan sungguh-sungguh. Enggak mungkin lah, kita bukan maksum. Kita bukan hamba maksum, makanya kita enggak mungkin enggak punya dosa. Kita pasti banyak dosa. Makanya yang Allah minta bukan kita agar kita enggak berbuat dosa, bukan, tapi agar kita ketika setiap berbuat salah kita segera minta ampun kepada Allah taala. Itu yang Allah minta. Allah nggak minta agar kita nggak berdosa, nggak mungkin, karena kita pasti berdosa, kita pasti berbuat salah. Yang Allah minta setiap bersalah, ayo minta ampun sama Allah. Setiap berdosa, kembali taubat kepada Allah Ta'ala. Baik, itu golongan kedua ya. Jadi masih mungkin selamat, mungkin tidak selamat. Jadi belum dipastikan. Kalau yang tadi pertama pasti selamat, karena niatnya benar, niatnya lurus karena Allah. Golongan kedua niatnya sedikit salah, sedikit melenceng. Kalau dia taubat, alhamdulillah bakal selamat. Naudzubillah kalau nggak taubat, khawatir meninggalnya su'ul khatimah. Kemudian golongan ketiga, wa rajulun tsalitsun istahwadha 'alaihi syaitanu fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsuri bil mali. Golongan ketiga, golongan ini yang pasti nggak selamat, golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, tertipu sepenuhnya oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu, maka dia menjadikan ilmunya dia dari'atan sebagai perantara ila takatsuri bil mal, untuk memperbanyak harta. Jadi mohon maaf, naudzubillah, menjadikan ilmunya sebagai profesi. Ini salah. Dakwah kok sebagai profesi. Apa profesimu? Dakwah, ceramah, wah itu profesi. Enggak, itu kewajiban. Bagi yang sudah punya ilmu, kewajiban dia harus nyampaikan, dia harus memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi nggak ada istilahnya profesi sebagai dai, itu nggak ada. Itu kewajiban. Itu hanya tertulis aja di keterangan ya, administrasi aja tuh di KTP itu apa pekerjaan guru, itu guru pekerjaan, tapi bukan pekerjaan, itu kewajiban sebenarnya. Jadi yang menjadikan profesi ngajar, yang menjadikan ngajar, menjadikan dakwah kok sebagai pekerjaan, ini yang salah niat. Karena ngajar, menyampaikan kebaikan itu bukan profesi, itu bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan kan artinya dia mencurahkan tenaganya untuk mendapatkan keuntungan.
biar dapat gaji kah, biar dapat keuntungan, dapat fulus, itu kan namanya profesi. Tapi kalau kewajiban, pokoknya saya harus melaksanakan. Mau nanti dikasih enggak, bukan urusan saya. Ini buat kita masing-masing. Jangan jadikan yang punya profesi sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, jangan jadikan sebagai profesi. Itu kewajiban. Ya, ini jangan sampai masuk ke golongan yang ketiga ini, naudzubillah. Menjadikan ilmunya sebagai wasilah untuk memperbanyak harta. Jadi sebagai mata pencaharian dia, bukan. Ini salah dalam niat. Wattafakhuri bil jah, atau berbangga-bangga dengan pangkat, dengan kedudukan. Wa ta'azzuzi bi kathratil atba, atau merasa hebat, merasa bangga dengan banyak pengikut. Wah, banyak pengikut. Kalau sekarang ada followernya, ada fanbase-nya ya, subscriber lah apa, segala macam, follower. Yadkhulu bi ilmihi kullama dakhalin. Dia masuk kepada setiap celah ilmu, kepada setiap kesempatan dalam ilmunya, raja'a an yaqdiya minad dunya wa tarahu. Dia berharap semoga dengan ilmunya dia bisa mendapatkan hajat duniawinya. Naudzubillah. Ini salah dalam niat. Wa huwa ma'adalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bimakanatin. Yang parahnya, sudah dia salah dalam langkahnya dia pikir itu benar yang dia lakukan, jadi nggak merasa bersalah. Ini repot. Kalau golongan yang kedua tadi kan dia merasa, ya Allah ini salah dalam niat nggak ya, ya Allah ini salah dalam niat apa enggak ini, kok saya begini niatannya, kok saya begini. Ini mendingan. Yang ketiga sudah salah dalam langkah, dia nggak merasa bersalah. Yudmiru fi nafsi annahu innallaha bimakanatin litisamihi bisimatil ulama. Karena dia punya label-labelnya ulama, punya baju-bajunya ulama, punya pakaiannya ulama, ya punya ucapannya ulama. Ya, litisamihi bisimatil ulama'i wa tarassumihi birusumihim fi zayyi wal mantiqi ma'a takalubihi. Padahal dia sangat rakus ala dunia, kepada dunia, zahiran wa batinan, baik zahirnya ataupun batinnya. Fahada minal halikin, inilah golongan orang-orang yang celaka, pasti celakanya. Wa minal hamqa, dan termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Al magrurina, yang tertipu. Idir raja'u munqati'un an taubatihi. Karena harapan sudah terputus dari taubatnya. Jadi nggak ada harapan dia bertaubat. Bagaimana pengen taubat orang dia nggak sadar dengan langkahnya dia. Yang tadi kan dia merasa bersalah, ya Allah. Yang kedua tadi dia ngerasa bersalah, ya Allah ini salah saya, ini salah dalam langkah, semoga saya bisa taubat. Yang ketiga sama sekali nggak ngerasa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia merasa aman, merasa itu benar, jangan harap dia bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lizanni annahu minal muhsinin, karena dia menyangka bahwasanya dia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa ghafilun, dan dia lalai an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan? Ini buat orang yang menyampaikan kebaikan. Sangat nasihat yang sangat-sangat bisa ya menjadi ancaman buat kita. Ya, hati-hati kamu nyampaikan sesuatu sedangkan kamu belum mengamalkan. Nyuruh orang tahajudan nggak pernah tahajud, nyuruh orang ngaji Quran nggak pernah ngaji Quran tiap harinya. Ini hati-hati. Tapi kalau nggak saya nyampaikan, kadang nggak bisa punya motivasi. Jadi prinsip kami terkadang sudahlah, saya harus nyampaikan sesuatu kebaikan, dan itu saya niatkan sebagai motivasi buat diri saya sendiri. Jadi misalnya saya sudah nyampaikan malam ini tentang baca Quran, masa saya nggak baca Quran? Ini kan malu-maluin. Semoga dengan saya nyampaikan, saya juga termotivasi. Jadi saya jadikan telinga saya sebagai orang yang dengar nasihat saya sendiri. Seperti itu. Kalau Imam Hasan Basri beda kelasan beliau. Beliau nggak mau menyampaikan sesuatu kalau belum pernah mengamalkannya. Ya pernah ada orang, lupa ceritanya. Jadi beliau nggak mau nyampaikan sesuatu kalau belum mengamalkannya. Walaupun beliau bisa untuk mengucapkan, padahal mudah, tapi selama belum melakukan nggak mau untuk menyampaikan. Itu beda. Kadang ada orang-orang hebat seperti itu, para salaf sangat hati-hati dalam menyampaikan nasihat. Tapi kalau kayak kita kan orangnya yang banyak maksiat, banyak dosa,
kalau nunggu menjadi sekelas Imam Hasan Basri, kapan nyampaikan kebaikan nanti? Kan gitu. Jadi sudahlah, kita nyampaikan kebaikan dengan niatan, jadikan itu nasihat sebagai motivasi buat diri sendiri juga. Mudah-mudahan kalau saya bisa nyampaikan kebaikan kepada orang, masa iya saya nggak bisa mengamalkan sendiri. Ya, nah ini golongan yang ketiga, yaitu golongan yang tidak selamat. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama pasti selamatnya, yaitu yang belajar menuntut ilmu dengan niat yang benar. Niatnya karena Allah, ingin menjadikan ilmunya sebagai bekal akhirat. Yang kedua bisa selamat bisa enggak, yaitu dia salah dalam niat tapi dia sempat sadar, dia ngerasa itu bersalah hingga dia bisa taubat dan dia selamat. Yang ketiga yang parah, yang pasti celakanya, yaitu orang salah dalam niatnya, ilmunya dijadikan sebagai untuk mencari keuntungan dunia, untuk memperbanyak harta, dan dia nggak merasa sadar dengan itu. Dia pikir itu hal baik, itu nggak ada harapan baginya untuk bisa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam ancaman-ancaman bagi pelajar. Ini sekali lagi ini buat kita juga ya, bukan hanya buat santri yang ngaji di pesantren. Ini buat kita yang hadir di majelis. Walaupun kadang kajian kita hanya seminggu sekali, tapi kita pun termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi hati-hati, jangan sampai niat kita kurang lurus, kurang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada mau disampaikan? Enggak, Bapak Ibu. Doa. Oh, masya Allah. Sakit atau gimana? Sakit. Almarhum semuanya. Kalau kayak kita pernah mendengar barang siapa membaca surat Al-Waqiah gitu ingin dimudahkan, dilancarkan tentang rizkinya dengan niat seperti itu, apakah boleh apa enggak? Jadi beda antara niat bukan karena Allah dengan niat sesuatu yang masih yang Allah berikan. Jadi misalnya gini, kalau tadi kan dalam yang Imam Ghazali jelaskan bahwasanya ada orang belajar niatnya dia pengen mencari harta, pengen mencari keuntungan, pengen mencari pangkat. Ini kan sudah nyimpang dari jalan belajar yang sesungguhnya, bukan tujuan utama. Ini salah. Namanya berbuat amal tapi bukan karena Allah. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia beramal mencari fadilahnya, mencari khasiat dari amalan tersebut. Misalnya baca Yasin, niatnya pengen kabul hajat. Baca Waqiah, niatnya pengen rezekinya lancar. Salat duha, biar nanti usahanya lancar, rezekinya mudah, kan gitu kan ada. Atau pokoknya amalan-amalan apa, baca sholawat sekian ribu, sholawat nahriyah ke apa. Yang kita niatin, yang harapan kita adalah semoga dengan ini saya bisa kabul hajat, mudah urusan, rezeki lancar dan seterusnya. Apakah salah dalam niat? Enggak, itu bukan niat yang salah, itu niat yang benar. Hanya saja kurang naik pangkat lagi lah. Kenapa kau nggak salah? Ya nggak salah karena yang ngasih rezeki juga Allah. Jadi misalnya ada orang sholat duha atau baca Waqiah, niatnya dia, saya dengan sholat duha ini atau dengan baca Waqiah pengen rezekinya lancar. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti dia mengharap juga dari Allah. Berarti bukan niat yang salah. Tapi kurang mantap, kurang hebat, naik pangkat lagi. Kenapa? Karena kalau dia hanya niat pengen mudah rezeki, nanti kalau sudah mudah rezekinya berarti sudah berhenti amalannya. Dia baca Waqiah pengen rezekinya lancar, berarti kan lagi seret rezekinya itu. Lagi susah kan, berarti saya niat baca Waqiah supaya usahanya lancar, berarti lagi susah usahanya. Akhirnya baca Waqiah dia, Allah kasih usahanya lancar, rezekinya lancar. Karena sudah lancar ditinggalin Waqiahnya. Ini karena niatnya salah. Ya, makanya kalau yang sering Buya sampaikan, kita jangan menjadikan doa kita sebagai perantara, tapi jadikan doa sebagai tujuan utama kita. Jadi yang menjadikan doa sebagai perantara, begitu tujuannya tercapai, ditinggalkan perantara. Jadi misalnya
kita pengen nyari mobil. Kita pengen nyari mobil, buat apa? Mobilnya buat sampai ke Jakarta. Ketika sampai ke Jakarta sudah kita tinggalin mobilnya, orang sudah nyampe, sudah sampai tujuan, berarti perantara sudah kita nggak memerlukannya. Ini yang menjadikan doa sebagai perantara, amalan sebagai perantaranya. Ketika hajatnya sudah tercapai, maka bisa mungkin dia akan meninggalkan perantara tersebut. Tapi yang menjadikan doa sebagai tujuan utama, dia mau dikasih mau nggak dikasih, tetap dia akan istiqomah dalam melakukan amalan tersebut. Ya, jadi kalau yang menjadikan duhaannya, waqiahnya sebagai dengan tujuan pengen nyari rezeki, kalau dapat rezeki berarti ditinggalkan itu waqiah atau duha. Atau sebaliknya, baca waqiah bertahun-tahun tapi tetap aja nggak, rezekinya masih susah aja, putus asa dia, wah percuma lah ini amalan, nah kayak gitu suudzon. Atau duhaan, katanya kalau duha rajin tak usah rezekinya lancar. Katanya kalau baca salawat sekian ribu kali tiap habis sholat rezekinya mudah. Sampai sekarang saya nggak, rezekinya susah terus Ustaz. Berarti itu nggak manjur amalannya. Nanti begitu nanti suudzonnya. Padahal yang kita pengen ketika beramal kita nggak kesana, kita pengen dapat pahala. Adapun nanti rezekinya lancar, hajat qabul, itu hanya bonus yang Allah berikan. Jadi niatnya nggak salah, tapi andaikan ditingkatkan lagi lebih bagus, naik level lagi, naik kelas lagi, supaya nggak menjadikan amalannya dia atau doanya sebagai perantara. Tapi nggak salah, karena yang memberikan adalah Allah Ta'ala juga. Ya beda kalau sholat, saya niat sholat pengen disanjung, ini salah. Saya niat baca Quran, baca waqiah pengen dibilang suaranya bagus, Allah nggak mengharapkan demikian, makanya niat yang salah. Tapi kalau mengharapkan dapat rezeki, Allah yang ngasih rezeki, berarti niatnya nggak salah, seperti itu. Tapi hanya saja niatnya kurang mantep lagi, harus lebih naik lagi. Tapi nggak masalah, itu kan bertahap. Kan kita kan levelnya level ibadah yang harus diiming-imingi dulu. Kita kalau pengen ibadah langsung naik pangkat, pengen niat karena Allah, kayaknya susah itu. Ya coba sekarang kenapa kita beribadah, sholat 5 waktu? Karena takut dosa. Karena kalau nggak sholat kan dosa, nanti kalau dosa masuk neraka. Itu kan ibadah kita. Kita beramal soleh pengen mengharap surga atau karena takut neraka. Ini ibadahnya ibadah, kalau kata keterangan di kitab masih kelas-kelas kuli, kelas-kelas pedagang lah. Jadi ada kayak timbal balik antara kita dengan Allah. Tapi kalau ibadahnya seorang hamba yang sesungguhnya, dia beribadah bukan mengharap surga, bukan takut neraka, karena memang atas dasar cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level tinggi. Ya, kayak Rasulullah SAW kan beliau sudah nggak punya dosa, sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surganya Nabi. Tapi ketika sholat sampai kedua kakinya Nabi bengkak, hatta tawarramat qadamahu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah seorang hamba yang sudah dijaga dari maksiat, engkau sudah diampuni dosa-dosamu, kenapa engkau sholatnya sampai masih bengkak kakimu ya Rasul? Beliau jawab, afal akunu abdan syakura, aku hanya pengen menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu beda level kita ibadah pengen dapat ini, dapat pahala, baca waqiah pengen dapat rezeki lancar, ini nggak apa-apa, tapi masih mending lah daripada nggak ngaji kan. Kalau nggak dimiming kita nggak baca Quran. Kalau nggak dikasih iming kita nggak mungkin sholat duha, nggak mungkin baca waqiah. Tapi masih mending. Nanti kalau sudah terbiasa, tinggal levelnya ditingkatkan lagi. Saya niat ini karena Allah biar istiqomah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesi tadi jadi kalau misalnya orang dokter umum dan dokter spesialis itu kan kalau diniatkan sebagai kewajiban, seolah tidak ada bedanya antara dokter umum dan dokter spesialis. Mereka punya kelas. Jadi ini gimana Ustaz? Sulit kan Ustaz? Padahal masing-masing kan mereka punya nilai, punya harga, karena memang energi yang
yang mereka berikan untuk mendapatkan itu kan berbeda. Kalau ini hanya dokter spesialis, tentunya juga akan berimbal balik kepada apa yang dilakukan oleh Yeah, Nah, itu kan kembali kepada niat. Saya dokter spesialis, bisa saya harganya sama dengan dokter umum. Ini gimana? Baik. Sulit ya, Bang? Baik. Baik, gini bisa difahami. Jadi sama seperti misalnya katakanlah dosen lah. Mohon maaf, dosen dengan seorang guru SD kan juga beda kelas kan. Karena kalau dosen mungkin levelnya yang diajarkan tingkatnya mahasiswa dengan materi yang lebih sulit lagi. Kalau guru SD hanya anak-anak, padahal lebih sulit loh itu ngajar anak-anak, lebih repot. Ya, jadi kalau yang kami pelajari bahwasanya bagi kita ini yang kita punya profesi demikian, ini kan beda. Kalau dari sisi si yang bersangkutan terlebih dahulu, si gurunya, si dokternya, tentunya dia dituntut untuk ikhlas. Dia ikhlas supaya nggak sia-sia apa yang dilakukan, karena semua tergantung niatan dia. Misalnya seorang guru yang dia niatnya hanya pengen mencari sebatas sesuai dengan jerih payah dia. Saya dosen, maka saya harus segini. Saya harus bayarannya harus sesuai dengan jam masuk kelas. Ya, beda dengan mungkin guru yang adalah yang penting dapat uang barokah misalnya begitu kan, alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau niatannya dia seperti itu, ya dia rugi dong berarti. Karena yang dia harapkan itu nggak sebesar pahala yang Allah berikan. Jadi andaikan dia niatnya karena Allah, lebih besar yang bakal dia dapat. Ya kan? Besaran mana sih? Sebesar-besarnya, setinggi-tingginya sebuah materi duniawi nggak akan bisa mengalahkan namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kebuat mereka, ya. Tapi buat kita nih yang kita sebagai murid yang diajari sama dosen, kita sebagai pasien yang ditangani oleh seorang dokter tadi, kita harus mengutamakan sebuah namanya profesional. Jangan yang penting sudahlah nggak usah begitu Pak Dokter, Pak Dosen, yang penting kamu ikhlas. Ini salah. Jadi memposisikan keikhlasannya itu kepada buat kita, ini salah. Jadi misalnya Pak Uka dosen saya, ya dia ngajarin saya gini-gini. Saya sebagai mahasiswa harus punya, atau saya sebagai ketua lembaganya mengedepankan namanya profesional. Karena dia dosen harus dengan bayaran yang gede. Masa disamakan dengan guru SD kan nggak boleh. Kalau saya menyamakan yang saya berikan kepada Pak Uka sebagai dosen sama dengan guru SD, namanya nggak profesional saya nggak ngerti dong, namanya saya keterlaluan, kebangetan. Masa menyamakan seorang dosen dengan seorang guru SD, berarti kan nggak sama, nggak benar seperti itu. Tapi bagi beliau jangan, beliau harus mengutamakan keikhlasan, tulus niat pengen nyampaikan ilmu kepada murid-murid saya. Nah itu ikhlasnya beliau jangan saya pakai. Pak Uka nih segini aja ya, kamu kan harus ikhlas, jangan minta yang berlebihan, nanti minta sama Allah pahalanya. Ini namanya nggak benar, ini nggak profesional. Jadi masing-masing ada tempat. Jadi keikhlasan ini buat kita masing-masing. Seorang dokter biarkan dia dengan ikhlasan. Kita nggak ngerti apa sih niatannya dia. Kalau dia niatannya bukan karena Allah, ya dia rugi berarti. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, dia hebat, dapat pahala dan dapat bonus duniawinya itu. Tapi kita yang ditangani atau sebagai kepala lembaganya yang mengatur apa bahasanya saya nggak ngerti, yang mengatur bagaimana kesejahteraan mereka, ya harus profesional. Jangan disetarakan antara level yang bawah dengan level yang di atas seperti itu. Urusan nanti keikhlasan memang kembali kepada diri mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya seorang dosen, ya dosen, saya mencari perguruan tinggi yang sesuai. Misalnya ada A dan B, ternyata B lebih menghargai. Ya, saya akan memilih B itu salah. Enggak. Jadi nggak sepenuhnya salah juga. Jadi misalnya ada seorang dosen, sudahlah, saya kan sudah dapat gelar profesor nih, sudah titel, sudahlah saya pengen mengajar di universitas saja, karena di sini mungkin saya lebih potensi untuk bisa berkembang, saya bisa ini. Dia nggak masalah. Jadi awalnya mungkin ke sana ngarahnya, mengharap sesuatu,
tapi kan nanti akan luruskan niatnya. Enggak, kalau itu saya niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali awal-awal perjalanan yang saya ceritakan, awal-awal perjalanan belajarnya beliau kan belajar itu pengen dapat nafkah. Karena beliau punya orang tua sudah meninggal, abahnya meninggal, nitipkan sebagian harta peninggalannya kepada kawannya. Ini saya titipkan buat bekalnya Ghazali, buat bekalnya Muhammad dan saudaranya Ahmad namanya. Kepada seorang alim. Ternyata orang alim itu juga bukan seorang kaya, orang fakir juga. Begitu bekal Imam Ghazali habis, si orang alimnya jujur, "Nak, kamu berdua ini bekal dari ayahmu sudah habis. Jadi bagaimana? Saya bukan orang kaya, saya nggak bisa nafkahi kalian. Nah, kalau kalian pengen dapat nafkah, kalian pergi ke madrasah sana. Di situ ada beasiswa. Kamu belajar di sana, nak. Nanti kamu dikasih makan, kamu dikasih kitab, kamu dikasih baju, belajar aja di sana." Betulan beliau masuk ke madrasah tersebut hingga dapat nafkah hidupnya. Akhirnya setelah beliau menjadi orang alim, beliau cerita, dulu aku ketika belajar ilmu bukan karena Allah, ternyata ilmu nggak akan mungkin kecuali karena Allah Ta'ala. Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah, atau kama qala beliau. Dulu aku ketika belajar bukan karena Allah, niatnya sempat salah. Tapi setelah itu ternyata ilmu memang harus dibawa untuk Allah. Gak mungkin ilmu bukan karena Allah. Jadi mungkin seperti itu awalnya ketika ketika pengen ngajar, atau ketika kita mempertimbangkan tentunya, wah ini kalau saya begini, ini apa namanya, menurut perhitungan saya kurang lah, sudahlah saya milih ini aja. Ini bukan hal yang salah. Tapi nanti ketika dalam perjalanan jangan sampai kita menikmati seperti itu. Misalnya nih universitas ini itu lebih menghargai, mohon maaf, dengan bayaran yang lebih tinggi. Akhirnya ketika ngajar, sudah yang diharapkan tiap bulan pokoknya nanti berapa nih, terus begitu. Jadi dia menikmati, lupa dengan ridhanya Allah Ta'ala. Ini yang salah. Jadi setelah itu tinggal diluruskan niatnya, sudah, saya nggak mengharap ini. Saya nggak mengharap namanya bayaran dari kampus, bayaran dari universitas, enggak. Saya mengharap ridhanya Allah. Ya, jadi jangan menikmati dengan keuntungan duniawi yang dia dapatkan tersebut. Ya kayak dokter tadi, ketika si dokter spesialis menuntut lebih, misalnya kepada pasien, loh kamu nih gimana sih Pak, pasien yang sakit, saya kan spesialis, kamu kemarin berobat ke dokter umum berapa? Sekian, masa bisa makan? Kan saya spesialis. Itu wajar, ketika itu hal wajar. Kita jangan nanti si pasien berhujah, nggak boleh gitu Pak Dokter, kamu harus ikhlas. Ingat loh, kalau nggak ikhlas nanti sia-sia loh. Wah, ini salah itu. Menempatkan ikhlas kepada si pasien, enggak, si pasiennya emang yang enggak benar ini. Emang tuh si pasien yang enggak tahu diri, karena dia enggak profesional. Harusnya dia ngasih lebih kepada seorang dokter spesialis, ternyata malah menyamakan. Tinggal nanti setelah itu si dokter ketika dapat misalnya dapat upah, dapat bayaran dari si pasien, dia tinggal luruskan niat. Enggak, saya ini hanya sebatas, ini hanya pemberian, penghargaan dari dia, tapi sesungguhnya saya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya niat pengen nolong orang lah. Nanti dibuktikan dengan keistiqomahannya dia. Yang tadi yang kami katakan, dan ini yang Imam Ghazali jelaskan juga dalam kitab Ihya-nya, orang kalau dia itu istiqomah, orang kalau dia niatnya karena Allah, dia pasti bisa istiqomah. Jadi kalau niatnya tulus karena Allah, dia bisa istiqomah. Ya, mau nanti dikasih bayaran, mau enggak, dia akan tetap istiqomah dalam amal solehnya. Nanti bakal terbukti dalam perjalanan dia. Seorang dosen yang tadi awalnya katanya dia pengen niat karena Allah, bukan mengharap bayaran. Ternyata telat sebulan nggak mau berhenti ngajar, wah ini nggak istiqomah berarti itu. Berarti nggak niatnya bukan karena Allah. Jadi dapat sebulan, 2 bulan terus bayarannya nggak putus dari kampus. Bulan keempat kampusnya lupa misalnya, mohon maaf, lupa misalnya, akhirnya mau bolos ngajar. Wah, berarti niatnya bukan karena Allah. Atau ketika si dokter yang katanya spesialis, datang orang pertama orang kaya misalnya, wah dia semangat ngobati. Yang kedua datangnya kayaknya kok fakir, sudahlah kamu nih ke dokter lain aja lah. Wah, ini niatnya bukan karena Allah berarti. Ya, jadi semua bakal terbukti kepada prakteknya. Yang niatnya tulus karena Allah, dia bisa serius dan istiqomah. Dan ingat, itu buat kita yang melakukan, yang punya pekerjaan tadi. Adapun kita yang sebagai objeknya, yang kita diajari, yang diobati, jangan jadikan ikhlas sebagai posisi kita.
Kita harus profesional memberikan yang seharusnya kepada beliau. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Baik. Oh, ini ada kita kirim Fatihah kepada almarhum Haji Subarsono bin Ibrahim Sasra, kemudian Hajah Hairiningsih binti Haji Tario, Bapak Handi Sugianto, Ibu Meliaku Sumawati, dan semua orang tua kita, saudara-saudari kita, kerabat kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia, di barzakhnya, Allah terangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah kumpulkan mereka dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kajian kita di malam hari ini kajian yang penuh barokah, kajian yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan dengan segala ilmu yang sudah kita pelajari. Allah jauhkan kita dari namanya teledor dengan pengamalan ilmu. Allah jadikan ilmu kita sebagai penyelamat kita nanti ketika di akhirat, dan semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dibanggakan oleh guru-gurunya, dibanggakan oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.